Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Drama penuh air mata yang terjadi dalam rumah tangga selebgram dan influencer ternama Dilan Janiar kembali menjadi sorotan warganet. Dilan geram dan makin sakit hati pada Safno Fiartiasdi lantaran pada sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama Sleman, suaminya itu hadir dengan mengendarai mobil sport mewah. Gaya hidup hedon Safno itu tentu saja kontradiktif dengan tanggung jawabnya sebagai ayah, di mana Safno hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar 1 juta per bulan. Secara eksklusif kepada tim barista, Dilan menumpahkan kecamuk perasaannya. Bukan cuma nangis, langsung asam lambungku kumat ya, karena kemarin itu dia tuh tetap ngotot. Hasil sidang yang satu itu kan mediasi, terus hasil sidang yang kedua itu kayak bagaimana proses nafkah. Nah, dia itu tuh maksudnya kodong gini kan udah kelar dari kemarin gitu ya, dan aku udah memberikan hak dia gitu kan, udah cash, udah kebayar semuanya. Dan sekarang kemarin aku ngasih 800 juta itu supaya dia bisa jadikan modal untuk usaha gitu kan, supaya dia bisa memberikan nafkah anaknya per bulan, ada tanggung jawab dia sebagai seorang bapak gitu kan. Tapi dia maunya nafkah 1 juta doang, itu benar-benar ngenyek kalau bahasa Jawa ya. Tapi pas sidang benar gak sih Safno bawa cewek? Oh enggak ya. Dari orang-orang terdekatnya, Dilan mengetahui bahwa Safno membeli mobil bekas seharga 200 jutaan dari uang pemberiannya. Di tempat yang dia beli miras itu kan banyak banget mata-mataku. Pada lapor dia emang hobi beli miras, terus kayak finding Safno di mana-mana juga di tempat hiburan ya kan, entah itu biliar kah, entah itu nongkrong kah, pokoknya kayak lo kerja ngapa sih ya boy, kerja boy. Bukannya memberikan nafkah mut'ah dan nafkah idah kepada Dilan, Safno justru ngotot minta harta gono gini dari Dilan meski perceraian mereka belum ketok palu. Lebih baik rugi daripada tekanan batin menghadapi rongrongan Safno. Di luar pengadilan, Dilan akhirnya memberikan Safno uang sebesar 800 juta rupiah kepada laki-laki yang menikahinya pada Januari 2023 itu. Tapi yang membuat Dilan semakin miris kepada majelis hakim, Safno mengaku tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak bisa didesak untuk memberikan nafkah anak. Sementara ia terus foya-foya dengan sejumlah wanita. Di sejumlah media sosial, Safno memang getol memposting kemesraannya dengan sejumlah wanita. Padahal aku sempat ngasih penawaran juga, kalau misalnya awalnya banget itu aku nawarin 200 juta dan kamu nggak usah biayain anak gitu. Tapi dia nggak mau, dia bilang dia butuh modal untuk usaha bla bla bla, makanya aku kasih 800 juta. Nah tapi dia nggak usaha apa-apa, makanya bisa nafkahin anaknya cuma 1 juta gitu. Kayak sampai si majelisnya, si orang-orang yang ada di ruang sidang tuh kayak, ya jangan 1 juta juga kali, padahal aku cuma minta 10 juta sebulan. Dan itu sangat reasonable ya, bisa dibuktikan pengeluaran untuk anak itu kayak gimana. Tapi dia nggak mau, dia maunya tetap 1 juta doang dengan alasan tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan tetap. Ya emang gue ada. Kisruh rumah tangga Dilan dan Safno mencuri perhatian warganet karena sikap Safno yang dianggap di luar nurul. Sebagai imam keluarga, Safno dengan frontal menunjukkan sikap donjuan dan materialistisnya tanpa malu dituding netizen sebagai suami benalu. Selain berulang kali selingkuh selama 2 tahun pernikahan, Safno juga dituding melakukan KDRT terhadap Dilan, istri yang telah menghidupinya. Perceraian ini kan karena dia melakukan perselingkuhan ya, itu sih aman ya. Kalau bukti-bukti itu, yang bukti benar-benar menunjukkan dia berzina, itu ada dari foto, ada dari testi cewek yang gue undang dari Bali ya, yang pernah dia gitu. Banyak sih, banyak. Terus habis itu CCTV, chat, rekaman suara, bukti materai, bukti ditandatangani sama si cewek yang pernah dia itu. Karena aku udah melakukan pertemuan dan aku udah siap banget sih untuk
membuat dia masuk penjara sebenarnya. Cuma kan aku antara tega atau enggak aja, kita lihat kalau misalnya dia memang nggak ada etikat baik ya kita penjarain aja, kenapa enggak. Oke lah, dia bukan jadi suami yang baik untuk aku, tapi jangan jadi bapak yang buruk gitu loh buat anaknya. Soalnya jangan pernah menormalisasikan orang yang tidak menafkahi anaknya. Itu kan juga nggak dibenarkan dong. Meski kondisi fisik dan psikisnya ngedrop selama menjalani proses perceraian dengan Safno, Dilan yakin badai pasti berlalu dalam hidupnya. Selebgram yang memiliki 1,8 juta followers ini ingin menata hidupnya kembali pasca resmi menyandang status janda. Tapi benarkah Dilan masih trauma pada pernikahan hingga menutup pintu hatinya untuk laki-laki? Dia bukan laki-laki, memang the real dia bukan laki-laki. Udah cukup. Kabar bahagia diungkapkan oleh komedian Nunung Sri Mulat. Wanita bernama asli Tri Retno Prayudati ini menyatakan sudah sembuh dari penyakit kanker payudara yang diidapnya sejak tahun 2023. Setelah menjalani serangkaian kemoterapi dan operasi pengangkatan sel kanker pada 6 Juni 2023. Lantas, menjalani pemulihan sambil berobat jalan, Nunung bisa happy dan lega karena akhirnya tim dokter menyatakan tubuhnya sudah bersih dari sel-sel kanker. Meski sudah dinyatakan steril dari sel-sel kanker, Nunung tetap harus menjalani pemeriksaan rutin. Pasalnya, sel-sel kanker bisa muncul kembali dan bisa saja bermetastase atau berkembang dengan cepat. Lalu benarkah Nunung dan para survivor kanker harus mengubah pola hidup secara ekstrim agar benar-benar sembuh dari kanker? Kanker payudara penyebab pastinya belum diketahui ya, tapi diduga karena multifaktorial. Ada beberapa faktor risiko terjadi kanker payudara. Yang tidak dapat diubah itu kali usia. Semakin usia itu semakin punya kecenderungan terjadinya kanker payudara. Kemudian jenis kelamin ya, karena kan kanker payudara lebih banyak pada wanita. Kemudian faktor keturunan, walaupun nggak terlalu besar ya faktor keturunan itu. Nah, ada faktor risiko yang dapat dirubah itu seperti lifestyle, seperti pola makan, pola hidup, merokok, alkohol, dan misalkan dia kegemukan gitu loh ya. Dia tidak berolahraga, tidak makan yang sehat. Aku setiap ada cobaan, entah itu cobaan dari Allah, entah itu cobaan yang saya perbuat sendiri, itu selalu ikhlas menerimanya. Tahun 2023 hingga 2024 memang seolah menjadi tahun kelam bagi Nunung. Demi mengobati penyakit kanker payudara, Nunung harus menjual semua aset yang dimilikinya, termasuk mobil dan rumahnya di Jakarta. Saat nyawanya terancam dan roda ekonominya nyaris tak berputar sama sekali karena tak bisa menerima job, Nunung sempat merasa diabaikan oleh anak-anak dan keluarga besarnya. Namun kisah kelam itu kini sudah berakhir. Komedian yang masih betah tinggal di kos-kosan bersama suaminya ini ingin terus berkarya dan menginspirasi para penderita kanker payudara. Usia udah gak muda lagi, terus pemasukan kan harus dapat ya. Sedangkan di dunia kayak di dunia entertain ini kan lagi diborong sama anak-anak muda ya, gitu. Jadi ya apa ya, bisnis apa ya udah. Selamat datang di tempat aku yang mungil ini, walaupun penghuninya gede. Aku mau bikin sambal, yuk ikutin aku ya. Ini sambal mentah sebetulnya ya, cuman aku kalau bikin sambal mentah itu tomat sama bawang merahnya itu harus digoreng. Tapi kalau bikin cabenya digoreng ditambahin bawang putih. Nah ini ada terasi, ada sedikit bumbu penyedap, nggak usah pakai. Kalau ada bumbu penyedap nggak usah pakai garam. Dah nih, tuh, nih sambalnya udah selesai. Enak banget. Makan ya. Kalau mau makan sambal di tempatku, mas pasti sedap. Kalau mau bikin sambal, suruh bikinin aku. Kalau sambal mentah ini memang buat lalapan biasanya, karena kalian minta yang mentah, bikin mentah. Ini aku tadi bikin semur daging
sama kentang. Ini keluarga besarku tuh kalau aku udah masak semur ini udah deh maniak semua deh. Karena semurku tuh terenak se-Indonesia. Sekali lagi ya, makasih ya. Habis ini juga masih ada aktivitas harus syuting lagi ya. Dadah, bye-bye.